pasujutane leluhur wonten mriki niki Nyai Raga Sukci kali Dewi Gili Suci. Orang yang datang ke sini, Mbah, tujuannya apa saja, Mbah? Ada yang minta tambahan rezeki, Untuk pengelarisan atau pesugihan sebagian ya enten sing nedhi sugih dengan persyaratannya apa saja, Mbah? dupa. Selain dupa, Kalau sajen itu tergantung. Ada di sini itu pokoknya yakin. Alhamdulillah kata sing berhasil. banyak yang berhasil. Nggih. Orang yang punya kesusahan dalam hidupnya, termasuk usahanya, datang ke sini bisa sukses. Bisa. Ada nggak tumbal gitu ketika orang sudah mendapat kekayaan di sini, Mbak? Ya ada. Jadi pesugihan ini memang tanpa tumbal, Mbak. Ya. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini kita akan diajak Mbak Niti menuju ke sebuah lokasi yang di mana ya. Lokasi ini berada di dalam jurang, Mbak. Nggih. Kan ngandap mriko, Mbak. Nggih. Jadi lokasi yang akan kita tuju ini berada di dalam jurang yang dimana Mbak Niti ini akan menunjukkan ke kita semuanya bahwa di sana ada sebuah tempat yang sangat sakral ya, yang tentunya untuk menuju ke sini harus didampingi dengan Mbah Niti. Jenengan selaku juru rawat atau juru kunci ngoten, Pak nggih? Nggih. Jadi Mbak Niti ini seorang kakek tua yang tinggal di tengah hutan ini. Beliau juga merawat sebuah tempat yang lebih dikenal dengan nama tempat apa, Mbah? Watu Sujud. Batu sujud. Batu Sujud yang menurut cerita di sana adalah ada sosok penunggunya yaitu macan putih dan juga ular naga. Banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mencari berkah, ngalah berkah. Pados no, Mbak, penglarisan ngoten, Mbak. Nggih. Pados penglarisan. Mbak Niti, sebelah kiri itu bangunan apa, Mbak? Niki ya, Nggih. kadang PDI, Dewan, DPR. DPR. Oh, punya DPR. Jadi seorang dewan yang sudah pernah sukses gitu, Mbak, nggih, Nggih. dengan ritual di tempat ini. Nah, seperti ini. Mbak, di mana, Mbak? Tempatnya, Mbak? Itu tempatnya. Di situ. Oh, itu, Mbak ya. Ya. Jadi ini yang dinamakan Batu sujud. sebuah petilasan atau makam gitu, Mbak. Ya. Petilasan, nggih. Kecerdasan. Baik, kita cerita di sana. Kita akan menuju ke Batu Sujud. Peteng boten, Mbah? Mboten. Boten nggih. Rahayu, rahayu, rahayu. Oh, ini batu ya, teman-teman. Ini batu ya, Mbak ya? Batu. Jadi ini merupakan batu sujud. Nah, Mbak Niti ini juru kunci atau kuncen dari batu sujud ini. Mbah, habis ini kita ke sumber. Di mana lokasinya, Mbah? Itu. Di bawah. Ya. Sumber keramat yang dikeramatkan tentunya, Mbah nggih. Iya. Itu digunakan untuk apa sih, Mbah? Sumber itu, Mbah? Untuk minum. Di samping minum, mandi juga? Iya, ya mandi. Mandi, ritual mandi di situ. Iya.
Ini dinamakan sumber apa, Mbah? Ini namanya sumber celek Kili Suci. Sumber Celek Kili Suci. Kili Suci. Orang yang datang ke sini, itu kan saya lihat ada di sana itu ada apa namanya? Bekas dupa, Bang. Ya? Iya. Nah, itu bekas dupa. Jadi nggih jenengan pinara. Capek. Orang yang datang ke sini, mandi di sini ya. Itu setelah ritual dari batu sujud atau mandi dulu baru ritual? Mandi dulu. Mandi dulu, Bang. Ya? Iya. Setelah mandi di sini baru ritual Iya. di batu sujud. Iya. Sumber ini tidak pernah surut, Bang, ya? Meskipun Enggak. kemarau. Enggak. Nah, seperti itu. Selain untuk mandi, jenengan tadi juga menyampaikan untuk minum. Adakah orang yang yakin bahwa ketika orang punya penyakit minum di sini itu penyakitnya sembuh, Mbah? Sembuh. Itu banyak sudah. Banyak yang sembuh. Iya. Contoh penyakit apa, Mbah? Kalau penyakit itu ya macam-macam lah. Yang intinya penyakit yang dari medis dokter sudah tidak mampu menangani, ketika mandi di sini, minum di sini sembuh. Sembuh. Atas izin Allah, Bang, ya, tentunya, ya, atas izin Allah. Lantaran sumber air Kili apa? Sumber celek Kili Suci. Sumber Celek Kili Suci, penyakit bisa sembuh. Nah, habis ini kita lebih enjoy lagi, kita ngobrol di apa namanya Cungkup. Iya. Oke, Mbah. Ini namanya sumber cilik, teman-teman ya. Sumber Iya. cilik Kili Suci yang dimana menurut Mbah Niti ini bisa mengobati segala penyakit yang dokter sudah memvonis tidak bisa sembuh. Dengan minum air di sini bisa sembuh. Dan orang yang ingin ritual dengan tujuan tertentu di sini harus wajib mandi di sini dulu. Oke, next kita menuju ke apa namanya batu sujud, Bang. Ya. Mbak Niti adalah seorang juru kunci sebuah tempat yang berada di dalam jurang. Ini lokasinya agak rendah, dekat dengan sumber cilik Kili Suci ya. Iya. Di sana ada batu sujud yang kita tadi sudah review masuk ke dalam, yang dimana di sana memang benar-benar banyak sekali perdupaan juga persajian. Tempat ini, Mbah, ada cerita yang jenengan bisa sampaikan ke kami. Asal mula ketemunya tempat ini tuh seperti apa sih, Mbak Niti? Pripun? Ngipi, Pak. Dari mimpi. Iya. Seperti apa, Mbah, mimpinya, Mbah? Mimpinya itu aku di situ tunggale. Kok gak diramuti aku di sini. Aku di situ tunggale, aku kok gak ramuti pisan. Baune kan wonten ngene Patilaksana Utama. Mbah bisa bahasa Indonesia, Mbah? Campur-campur nggak apa-apa? Bisa nggih? Bisa nggih? Nggih, aduh angel. Angel. Jadi Mbak Niti ini pernah mimpi ya, ada bisikan mimpi, suara yang berbisik bahwa kenapa saya tidak dirawat, gitu nggih. Nggih. Nah, setelah jenengan ke sini, ketemulah batu sujud ini, Nggih. yang dimana batu sujud ini kita sempat mendengar bahwa ini adalah batu untuk pertapaan Dewi Kili Suci. Ah, nggih. Coba diceritakan, Mbah. Niki mulane ini disebut batu sujud nggih. Pas sujudane leluhur. Nah terus sing jamani wonten mriki niki Nyai Raga Suci kali Dewi Kili Suci. Nyai Raga Suci dan Dewi Kili Suci. Nggih. Nah nek jalere Nyai Rangga Sukma. Niku nembe mantep dugi Gunung Penanggungan. Baru turun dari pertapaan Ya. Gunung Penanggungan. Jadi Mbak Niti ini sudah merawat lokasi ini kalau boleh tahu sekitar berapa tahun, Mbak? Kira-kira ya nek 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun lah Ya. gitu ya. Merawat tempat ini yang dimana di sini juga sudah sangat viral bahwa tempat ini juga di samping untuk meditasi kan ngoten nggih. Ya. Tentunya juga untuk ngalap berkah. Orang yang datang ke sini, Mbah, tujuannya apa saja, Mbah? Kalau tujuan itu ya macam-macam. Di antaranya? Antara yang ada tokohnya itu laris, warungnya laris. Ada yang minta tambahan rezeki biar cukup. Dan
untuk pengelarisan atau pesugihan. Nggih sebagian nggih ngoten niku. Sebagian nggih enten sing nedhi sugih, enten sing nedhi seger waras selamat sak keluarga rezeki lancar ngono. Kita ambil contohnya, Mbak, orang yang ingin mendapat kekayaan dengan cara instan atau mencari pesugihan, datang ke tempat ini. Iya, ya masuk situ. Masuk ke dalam situ. Iya. Ritual di dalam situ. Iya. Dengan persyaratannya apa saja, Mbak? Syarat yang harus dibawa maksudnya? Dupa. Selain dupa? Nggak ada. Cukup hanya membawa dupa. Iya. Datang ke sini. Iya. Sajen-sajen lainnya, bunga-bunga nggak ada? Kalau sajen itu tergantung. Terus Mbak, hari-harinya Mbak, adakah hari-hari tertentu misalnya ketika ke tempat sakral itu kan biasanya Jumat Legi, Jumat Kliwon. Di sini ada nggak patokan hari supaya doanya cepat terkabul gitu? Nggak ada, pokoknya ada di sini itu pokoknya yakin. Ya, berarti sampai yakin barek waktu, yakin karo sing urip. Cuma kanggo tempat pelantaran. Jadi segala sesuatu itu memang tidak boleh meminta selain kepada Tuhan. Yeah. Tidak boleh meminta kepada batu dan juga penghuni sebuah hutan atau punden. Tapi lantaran batu dan tempat keramat ini, doa-doa mereka yang datang ke sini banyak yang terkabulkan. Iya banyak. Contohnya itu yang ada rumah di sana itu orang yang sudah sukses. Tadi Nyerat ceritakan. Di sini 1 minggu. Terus saya suruh pulang wis Mas, saya ingin ini. Zaman wis cukup, zaman mulai. Wis to. Engko sampean entuk kursi engko. Jadi beliau itu datang ke sini waktu ingin mencalonkan. Mencalonkan dewan datang ke sini. Iya. Dan setelah jenengan dampingi ritual di sini, akhirnya terpilih menjadi dewan dan membuat rumah di sana. Iya, ya itu rumahnya. Sebagai tempat persinggahan, peristirahatan ketika beliau ingin ritual lagi ke sini. Ini saboloan iki. Saboloan itu pripun maksudnya, Pak? Saboloan iki kuwataran. Oh, rombongan. Oh, ketika menginap di sini rombongan. Nggih. Oh, gitu, Mbak. Jadi salah satu contoh orang yang sudah pernah sukses. Selain itu ada nggak orang lain yang pernah ke sini, misalnya pengusaha apa datang ke sini ketika usahanya bangkrut? Oh, kata ngoten niku. Orang ya, alhamdulillah kata sing berhasil. Banyak yang berhasil. Nggih. Dari mana saja itu Mbak yang berhasil? Dari Surabaya ada, dari macam-macam. Dari luar Jawa ada nggak? Sumatera. Dari luar Jawa orang 3. 3 orang. Iya. Keluarnya sama juga. Iya. Usahanya bangkrut. Jadi sebuah lokasi yang memang di sini batunya itu sangat lebar, Mbak ya. Iya. Ya tergantung keyakinan, kata Mbak Niti, tidak boleh meminta kepada batu tapi meminta kepada Tuhan lantaran tempat ini. Nah, dan semua tamu yang datang ke sini jenengan dampingi ya. Nggih. Sampai malam hari sampai pagi jenengan dampingi. Nggih. Pokoknya sisi pemberiki nggak pemberiki kalau. Cukup berapa hari Mbah ritual di sini bisa mencapai sukses? Sehari semalam. Cukup dengan waktu 1 hari 1 malam. Ya. Orang yang punya kesusahan dalam hidupnya, termasuk usahanya, datang ke sini bisa sukses. Bisa. Ya itu pokoknya yakin lah. Yang penting yakin, Bang. Yakin. Mbah, kalau boleh kita tanya, Mbah, dari sisi mistisnya, tempat ini di samping keramat juga pernah sering muncul mistis lah, pokoknya hal ya gaib. Itu. Apa, Mbah? Yang sering muncul macan putih. Macan putih? Iya. Itu sosoknya siapa, Mbah? Wujud dari siapa gitu? Ya wujud. Harimau putih? Iya. Ada namanya, Mbah? Kalau namanya ya nggak tahu saya, pokoknya macan putih. Tempat ini jaga macan putih? Iya. Selain macan putih? Macan putih, niku manten-manten ular naga. Jadi setelah datangnya harimau putih pasti dibarengi dengan kemunculan ular naga. Iya. Yang jenengan yakini bahwa kedua makhluk gaib tersebut, gaib Bang ya? Iya. Itu adalah
sosok penunggu dari tempat keramat ini. Ya. Boleh cerita sedikit Mbah tentang siapa sih sebenarnya Nyai Rogo? Siapa tadi? Nyai Rogo Sukji ya. Dia kene ora disepuh gede. Bisa anjang ya aku iki nak sing Nyai Rogo Suci ngoten tok empun. Itu sering muncul ya menemui jenengan nggih. Nggih. Berpesan bahwa pokoknya kayak ngeramuti sing bener. Oh. Jadi yang awalnya jenengan cerita mimpi tadi itu benar-benar datang menemui jenengan. Nggih. Nyai Rogo Suci yang berpesan untuk menjaga merawat tempat ini. Jenengan menceritakan bahwa siapapun yang pernah datang ke sini ya dengan ritual di tempat ini, dengan keluhan juga yang berbagai macam, ada yang usahane bangkrut. Ya aku pokoknya sing sering dikini mun kata sing berhasil. Banyak yang berhasil. Ya. Kan identik dengan bisa dibilang ngalah berkah, ya Mbak ya. Ada nggak tumbal gitu ketika orang sudah mendapat kekayaan di sini, Mbak? Ya ada. Jadi pesugihan ini memang tanpa tumbal, Mbak. Ya. Murni bisa dibilang pesugihan putih gitu. Murni minta sama yang kuasa. Lantaran tempat ini tidak ada tumbal, baik itu tumbal nyawa atau tumbal apa gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Dan syaratnya sangat mudah, cukup membawa dupa. Dupa apa itu Mbak namanya, Mbak? Gunung Kawi. Gunung Kawi. Itu nanti sebagai sarana untuk meditasi, Ya. ritual, dan selalu jenengan dampingi ketika ritual. Nggih. Wajib menginap, Bang ya? Mboten masih mboten nginep nggih. Katanya sehari semalam. Nggih sing mboten nginep nggih nginep, sing mboten nginep nggih mboten nginep. Untuk apa lebih mematangkan ritualnya wajib nginep. Nggih. Ngoten ceritanya. Tapi yang tidak mau menginap setelah ritual di sini pulang nanti dari rumah bisa merasakan sendiri apa namanya manfaat setelah datang dari tempat ini. Ngoten. Nggih. Gini Mbak, biasanya kan orang itu bertanya mahar ketika mencari pesugihan dengan didampingi juru kunci atau kuncen, itu maharnya piro Mas? Kan banyak yang tanya seperti itu. Di sini ada nggak mahar-mahar tertentu Mbak? Nggak ada. Sukarela Bang. Sukarela. Seikhlasnya. Iya. Jadi intinya Mbak Niti ini memang benar-benar ingin menolong. Tidak ada tarif, tidak ada patokan mahar. Silakan datang ke sini dengan syaratnya cukup bawa dupa sendiri. Iya. Harinya bebas ya Mbak. Dan tidak apa namanya matok tarif. Ya. Seikhlasnya, dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Namanya juga saling tolong menolong, ngoten Bang. Untuk alamat dari batu pasujutan atau batu sujud ini, itu tepatnya di ikut wilayah mana, Mbak? Wilayah Seloliman, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Mojokerto, Jawa Timur. Ya. Dan dinamakan batu sujud dengan kuncen bernama Mbah Niti. Ya. Ngoten nggih? Ya. Untuk yang terakhir Mbah Niti, pesan dari jenengan tentang tempat keramat ini seperti apa? Niki pun sampai jauh nang batu nggih. Sampai jauh karo sing urip. Nah mangke kalih kula dampingi Sampai berhasil Mbah. sampai berhasil. Nah, jadi seperti itu pesan dari Mbah Niti, meskipun beliau sebagai seorang apa ya, juru kunci atau kuncen yang tugasnya mendampingi semua tamu yang datang ke sini, tapi beliau berpesan jangan sekali-kali meminta kepada batu, tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul Mbak? Iya. Mbak Niti, terima kasih atas waktunya. Jenengan sudah berkenan sedikit mengajak kami ya berkeliling ke tempat yang sangat luar biasa ini. Di samping mistis sakral juga tempat ini ya ada manfaatnya untuk manusia yang benar-benar membutuhkan. Tapi ingat, jangan sekali-kali syirik meminta kepada batu. Mugi panjenengan sehat dan sukses selalu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.